Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi ke Alvario YouTube channel Learning Beyond. Oke, di masa pandemi ini kalian tetap sehat ya. Semoga tetap sehat, selalu dilindungi Tuhan, jauh dari penyakit. Dan saya ingatkan selalu supaya cuci tangan dan pakai masker kalau bepergian. Dan pada saat ini, pada pembelajaran 4 kali ini, kita akan belajar operasi perkalian bilangan bulat. Sudah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung belajar. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4. Peserta didik dapat memahami konsep dasar operasi perkalian bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik dapat memahami sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen operasi perkalian bilangan bulat. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengimplementasikan atau mengaplikasikan operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian itu memiliki konsep yang sederhana, yaitu adalah penjumlahan yang berulang. Sifat perkalian yang pertama yaitu tertutup. Artinya untuk setiap A, B, elemen bilangan bulat atau anggota bilangan bulat, berlaku A dikalikan B hasilnya C. Jadi bilangan bulat kalau dikalikan bilangan bulat hasilnya juga bilangan bulat, di mana C adalah bilangan bulat juga. Sifat perkalian yang kedua adalah komutatif. Komutatif artinya pertukaran. Hasil perkalian dari dua atau beberapa bilangan bulat hasilnya sama walaupun ditukar posisinya. Semisal A dikalikan B itu sama dengan B dikalikan A. Contohnya 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. Sifat perkalian yang ketiga adalah asosiatif. Asosiatif artinya pengelompokan. Hasil perkalian dari 3 atau beberapa bilangan bulat hasilnya itu sama walaupun dikelompokkan. Misalnya A dikalikan dalam kurung B kalikan C sama dengan yang di dalam kurung A kali B kemudian dikalikan C. Contoh di dalam angka adalah 2 dikalikan 3 kali 5 yang di dalam kurung sama dengan 2 kali 3 yang di dalam kurung kemudian dikalikan 5. Hasilnya adalah 30. Sifat perkalian yang keempat adalah identitas. Identitas adalah hasil kali bilangan bulat dengan bilangan 1 sehingga hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya adalah A dikalikan 1 sama dengan 1 dikalikan A, hasilnya adalah A, bilangan itu sendiri. Contoh di dalam angka 5 dikalikan 1 sama dengan 1 dikalikan 5, hasilnya adalah 5. Sifat perkalian yang kelima adalah bilangan 0. Bilangan 0 adalah hasil kali bilangan bulat dengan bilangan 0 sehingga menghasilkan bilangan 0. Contohnya adalah A dikalikan 0 sama dengan 0 dikalikan A sama dengan 0. Contoh di dalam angka 2 kali 0 sama dengan 0 kali 2 sama dengan 0 juga. Sifat perkalian yang keenam adalah sifat distributif. Distributif itu artinya penyebaran. Langsung dicontohnya adalah A dikalikan dalam kurung B plus C sama dengan A dikalikan B di dalam kurung kemudian dijumlah dengan A dikalikan C yang di dalam kurung. Contoh menggunakan angka adalah 2 dikalikan 3 ditambah 5 yang di dalam kurung kemudian sama dengan 2 dikali 3 di dalam kurung ditambah 2 dikalikan 5 yang di dalam kurung. Komponen operasi perkalian bilangan bulat. Misalkan kita punya A dikalikan B sama dengan titik-titik-titik. Nah, yang harus kita pahami adalah B adalah bilangan pokok dan A adalah pengali atau banyaknya. Contoh di dalam angka
2 kali 3 sama dengan titik-titik-titik. Kita tahu hasilnya adalah 6, tapi kita harus tahu komponennya. 3 adalah sebagai bilangan pokok dan 2 sebagai pengali atau banyaknya. Penulisan operasi perkalian bilangan bulat. Contoh yang sebelumnya adalah 2 dikalikan 3. Kita ulangi lagi, 3 adalah bilangan pokok dan 2 adalah pengali. Sehingga kita kembali ke konsep awal bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Kalau kita tahu 2 dikalikan 3, 3 adalah bilangan pokok dan 2 adalah pengali, maka kita bisa tuliskan 3-nya ditulis sebanyak 2 kali dalam bentuk penjumlahan, sehingga bisa ditulis 3 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Contoh lain untuk penulisan operasi perkalian bilangan bulat adalah 5 kali 6. Kita lihat komponennya adalah 6 merupakan bilangan pokok dan 5 adalah pengali. Sehingga kita bisa menuliskan bilangan pokoknya sebanyak 5 kali. Jadi kita tuliskan 6 dalam bentuk penjumlahan sebanyak 5 kali, menjadi 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 30. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah perkalian itu penjumlahan berulang dari sebuah bilangan pokok. Hal yang harus ditekankan adalah 1. Pahami sifat-sifat operasi perkalian. Yang kedua, pahami posisi atau komponen sebuah operasi perkalian supaya tidak terbalik. Yang ketiga, cermati dan praktekkan di buku masing-masing supaya mengerti. Yang keempat, jangan malu atau takut untuk bertanya. Jadi kalian bertanya supaya kalian lebih mengerti. Oke, selamat belajar, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.